kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya, haleluya. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya, 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 haleluya. Shalom. Salam sejahtera pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali dapat berjumpa dalam Kabar Sukacita. Kali ini begitu spesial. Kenapa Stevi? Karena kita akan sama-sama menyambut hari Natal, kelahiran Natal. ya, Ya, hari benar. kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tentunya ini menjadi momen spesial bagi kita semua dan ada tema yang mungkin akan kita terima ya dari menjelang Natal ini, ya ini Natal dan harapan. Natal dan harapan. Berarti Natal dan harapan itu punya kaitan begitu ya. Tapi kita nanti bagaimana kita akan membahasnya, mendengarkan dalam firman Tuhan. Tapi kita juga akan menyapa teman-teman dari GMS Worship yang tadi luar biasa sudah mempersembahkan pujian terbaik bagi Tuhan. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah memberikan energi baru dalam pembukaan kita kali Benar ini ya di sekali, Kabar dengan Sukacita. semangatnya, betul. Ngomong-ngomong nih ke teman-teman GMS Worship. Ke Pak Mike ya, begitu ya. Pak Mike, kira-kira apa yang dirasakan ya selama menyambut Natal ini, atau sibuk dengan persiapan apa saja dengan keluarga ataupun hal lainnya? Silakan, mungkin ada ya pengalaman yang dibagikan. Ya, shalom. 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 Ya, jadi setiap kali merayakan mau memperingati Natal tuh selalu ada sesuatu yang melonjak gitu loh. Sukacita yang melonjak gitu ya. Sepertinya memang perayaan Natal tuh selalu ditunggu tiap tahunnya. Iya, benar. pasti. Dan kalau Ya. kita bisa merayakan Natal sampai di tahun 2024 ini menjadi sebuah sukacita besar tentunya buat kita semua. Nah, sepanjang tahun ini kita boleh merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan, Iya. dan tentunya banyak proses yang harus dialami. Betul. Tapi kebaikan Tuhan jauh lebih besar dari itu. Amin. Di titik akhir tahun ini kita merayakan Natal, kita bersyukur bahwa di dalam kehidupan kita itu boleh selalu menikmati dan mengecap penyertaan Tuhan. Amin. Amin. Nah, harapannya itu Ya. ketika diizinkan kembali untuk menjalani setiap kehidupan kita, terus Natal ini memberi makna atau arti setiap kehidupan kita itu mengalami perubahan hidup. Oh, gitu. iya. Selalu benar. bertransformasi menjadi semakin serupa dengan Kristus. Seperti itu. Luar biasa. Iya. Jadi persiapan-persiapan yang kita lakukan tentunya untuk mempersiapkan ya, acara-acara atau mungkin ada ibadah Natal yang dilakukan oleh ya gereja. Iya. Semua gereja. Ya, semua gereja melakukan itu bersama dengan teman-teman pelayanan yang lain. Baik. Luar Terima kasih Bapak, luar biasa. Iya, Gimana, betul. Stevi? Benar sekali. Jadi Mendengarkan pemirsa pendapatnya. di rumah dan Kak Budi serta pemusik ini pasti Natal itu mengingatkan kita bahwa di tengah-tengah kita pasti ada masa-masa yang gelap. Tetapi ingat bahwa dengan Natal juga mengingatkan kita bahwa Yesus telah lahir membawa damai,
kasih terang serta pengharapan bagi kita semua, Betul Kak sekali, Budi. Stevi. Nah, harapan tadi luar biasa, harapan Bapak Mike Benar. menjadi serupa dengan Kristus. Wow. Semakin tahun semakin menjadi serupa dengan Yesus, luar biasa. Ini menjadi harapan kita semua juga bagaimana orang percaya bisa menjadi semakin serupa dengan Yesus. Nah, ngomong-ngomong soal Natal, tidak hanya soal makanan, minuman secara jasmani begini ya. Iya. Kita udah ada kue, udah ada minuman, di rumah-rumah, di gereja-gereja sudah menyiapkannya. Tapi juga kita akan menikmati pemberitaan firman Tuhan sebagai makanan rohani. Betul, Sevi? Betul sekali, Kak Budi. Dan itu juga kita sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa tentunya, Kak Budi. Akan datang ke ruang tamu Benar kita gitu sekali, ya hari akan ini. datang langsung ke sini bergabung dengan kita untuk Oke. berbagi kisah Natal tentunya. Terutama dalam tema kita Natal Dan dan, harapan ini. itu sendiri, ya. Kita undang aja ya. Baik. Langsung kami undang Bapak Theo Mose, Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia Provinsi Gorontalo. Silakan. Ya. Saya sering menyapa Om Theo ini. Ya. Mari deh. Selamat datang di ruang Selamat tamu datang, kami. Bapak Pendeta. Waduh. Kabar baik Om. Mari Om silakan di sini. Saya geser ke sebelah. Luar biasa. Kabar baik ya Om hari ini? Nah tadi teman-teman GMS Worship sudah share juga soal harapannya ingin menjadi serupa. Seperti itu, semakin hari bertransformasi ke sana. Nah kalau Om Theo sendiri sebelum kita akan menerima pemberitaan firman Tuhan, selama ini persiapan apa, kesibukan apa nih untuk menyambut Natal tahun ini? Ya tentunya kan Natal itu banyak orang yang merayakannya ya. Iya. Tentu itu ada, saya pernah dengar seorang hamba Tuhan bilang bahwa Natal itu bukan hanya sekedar tontonan aja. Ya, itu aksesoris saja, bukan itu esensinya. Tapi Natal bukan sekedar tontonan tapi tuntunan. Ya, di mana di Natal inilah kita harus berjumpa dengan pribadi yang luar biasa itu Yesus Kristus. Tentunya dia adalah terang, dia adalah pembawa damai sejahtera, dan tentunya dialah yang menebus dosa kita sebagai umat manusia. Amin. Luar biasa ya, Ya, Steve. betul. Luar biasa, begitu besar kasih Allah akan dunia ini ya. Amin, amin, amin. Nah, kita akan segera mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, sharing ini soal Natal dan harapan. Silakan untuk Om Theo mungkin bisa pimpin dulu dengan doa dan kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Hati kami penuh ucapan syukur Bapa. Pada pagi hari ini kembali kami bisa ada di tempat ini dalam satu program yang luar biasa, Kabar Sukacita, yang terus bisa memberkati kami semua Tuhan, memberkati kota ini, bahkan memberkati bangsa ini. Khususnya bagi Natal ini tentunya, berita Natal Kabar Sukacita ini memberikan harapan bagi kami semua. Bangsa yang dalam kegelapan telah melihat terang lewat lahirnya Sang Juru Selamat itu. Tuhan tolong berkati acara sepanjang ini, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Kita. Nah, silakan Silvi. Mungkin ada pembacaan yang ingin kita ambil dalam tema kita pada saat ini, Pak Pendeta. Ya, tentunya Natal itu ada dua hal yang sangat penting. Artinya berita itu disampaikan pertama kepada para gembala ya di padang belantara. Yang kedua adalah orang Majus ya, yang datang dipimpin oleh terang bintang dari timur itu untuk menjumpai sang anak yaitu Yesus Kristus ya. Jadi mungkin hanya dua ayat yang bisa kita bacakan. Pertama di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Ya, Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Ya. Kemudian di dalam Injil Matius pasal yang kedua, ayat 10 dikatakan, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya
dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dua hal yang penting yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Pertama, berita Natal itu disampaikan kepada para gembala. Justru kepada orang-orang yang para gembala itu yang bukan orang-orang pintar, bukan kalangan kaum cendekia atau orang kaya, tapi kepada para gembala di padang belantara, malam dingin, ya. Mereka tidak tidur mungkin sepanjang malam. Para gembala ini kan mungkin juga bukan domba-domba mereka, mungkin orang punya, mereka cuma penjaga, ya. Tapi kok kabar sukacita itu disampaikan kepada mereka, dan mereka terus merespon, ya. Artinya mereka di dalam keadaan yang tidak punya pengharapan, tidak ada punya masa depan yang pasti, ya. Tapi ketika ada kabar sukacita itu, mereka cepat meresponi dan berjumpa dengan Yesus. Yang luar biasa dikatakan di dalam ayat terakhirnya, seketika mereka pulang, mereka bersukacita. Ya, mereka memuliakan Tuhan. Ya, artinya begitu perjumpaan dengan Tuhan membuat harapan baru bagi mereka. Kedua, orang Majus. Orang Majus itu ada 3 hal yang bisa saya sampaikan. Pertama, mereka berjumpa dengan Tuhan itu dituntun oleh bintang dari timur. Ya, dia adalah Allah sendiri. Ya, tuntunan daripada Tuhan, mereka berjumpa dengan Tuhan. Hal yang kedua, mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka memberikan hadiah sesuatu yang terbaik. Ya, hari ulang tahun daripada Yesus, apa sih yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Biasa kan kita hanya meminta ya. Ini Tuhan yang berhari ulang tahun, apa sih yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Persembahkanlah hidupmu sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ketiga, yang luar biasa daripada orang Majus ini, ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, diingatkan dalam mimpi untuk mereka pulang lewat jalan lain. Herodes gambaran daripada dunia. Artinya ketika kita berjumpa dengan Tuhan, momen Natal ini artinya merubah cara pandang hidup kita, memberikan harapan yang baru kita. Kita jangan kembali lagi ke dunia, ya. Tapi kita ada jalan lain, jalan daripada Tuhan, jalan kemenangan, jalan yang sempurna. Amin. Nah, luar biasa ya, Steffi. Nah, tapi begini ya, Om. Biasanya sekarang realita kehidupan sekarang, orang itu cepat sekali hilang harapannya. Karena mungkin generasinya beda begitu ya. Apakah lingkungan yang membentuk mereka seperti itu, atau ada apa sih sebenarnya yang membuat umat Tuhan khususnya umat percaya ini agak ini hilang harapan itu agak cepat begitu. Mudah sekali drop, mudah sekali stres misalnya. Ya, yang pertama tentunya orang sering ya selalu mengatakan itu akibat dosa. Dosa itu kan yang membuat manusia itu insecure. Perasaan takut pertama itu kan pada waktu manusia berbuat dosa di Taman Eden. Ya, dikatakan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Mereka bisa berkomunikasi dengan Tuhan, tapi ketika jatuh dalam dosa, mereka bersembunyi. Langsung takut Ya, Tuhan bilang, Adam di manakah engkau? Oh, kami takut ketika tahu Tuhan ada dalam taman. Bukan Tuhan tidak tahu, ya kan? Artinya perasaan takut yang pertama itu akibatnya dosa. Ya. Kemudian perasaan insecure, tidak aman, tidak nyaman, takut yang tidak beralasan, takut masa depan, takut masa lalu, takut mencoba, kekhawatiran yang berlebihan. Nah, seperti inilah. Sehingga manusia itu rentan dengan yaitu hilang pengharapan. Seringkali mudah menyerah, mudah putus asa. Ini kan akibat-akibat rentetan daripada dosa-dosa itu. Sehingga manusia butuhlah Sang Juru Selamat,
Amin. Yesus Kristus, dialah sang pemberi harapan itu. Iya, Steffi ya. Wah, iya, Ya, ternyata dijelaskan Om Theo tadi kan selain kabar itu datangnya ke gembala. Ke gembala, benar. Iya. Ada orang-orang yang sebenarnya tidak tahu masa depannya seperti apa Iya, ya begitu ya. Steffi. iya. Kalau dipikir kan mereka tidak ada masa depan, kita hanya Ya sudah bekerja begitu. saja. Mungkin iya. hanya menggembalakan domba orang lain begitu ya. Iya. Ternyata mereka punya pengharapan itu sendiri. Nah, Iya. bagaimana Pak Pendeta dengan Bethlehem menjadi tempat kelahiran Yesus Kristus Iya, sendiri? Bethlehem itu kan kalau bahasa aslinya rumah roti. Ya, Bethlehem. Nah, memang di sana sudah dinubuatkan sebelumnya orang nabi-nabi sebelumnya, engkau Bethlehem bukan yang terkecil. Wow. Ya, tapi di sanalah tempat Yesus dilahirkan. Lahir dari tempat kampung yang terkecil. Ya. Oh, itu kampung dari kecil yang ya? tidak terkenal, ya, tapi menggemparkan dunia. Wow. Ya, ini suatu pelajaran bagi kita. Jangan kita merasa kita mungkin hanya berada di lingkungan kecil, di lingkungan tertentu, tidak. Tapi ketika Yesus lahir di dalam hidupmu, engkau akan jadi besar. Amin. Ya. Jadi seperti Bethlehem mungkin engkau yang terkecil, ya, satu kampung yang tidak diperhitungkan. Tapi kok berita itu menggemparkan dunia, ya. Sampai para gembala itu, para orang Majus itu dikatakan dari Persia. 2 tahun perjalanan mereka cari Bethlehem itu loh. Cari kota yang kecil itu. Ya, karena mereka itu kan ahli perbintangan. Kok ada satu bintang yang lain dari lain? Ya, satu bintang ini menunjukkan ada lahir seorang raja. Nah, saudara, di mana mereka cari tempat itu? Cari ke satu tempat kampung, desa, Bethlehem. Jadi ini pelajaran bagi kita, jangan selalu kita merasa, waduh, kita ini orang kecil, tidak terkenal, dan lain sebagainya. Enggak. Kalau Yesus ada di dalam hidup kita, dia bukan hanya sekedar lahir, tapi dia jadi raja dalam hidup kita. Kita akan jadi orang besar. Amin. Wah, Wow, luar ternyata biasa banyak ternyata ya. sekali sejarahnya, mulai dari para gembala, tempat kelahiran Yesus sendiri itu mempunyai arti tersendiri Iya, untuk iya. Pak Pendeta. Nah, Steffi, jadi kuncinya sebenarnya dosa ini jangan dilakukan, begitu ya, Om Theo ya. Jangan sampai kemuliaan yang harusnya sudah diberikan, hilang di Taman Eden, diberikan lagi oleh Tuhan Yesus, itu akan hilang lagi. Bisa itu, Om? Ya iyalah. Dikatakan kita ini bukan, dosa ini kan bukan hanya sekedar status. Ya, tapi dosa ini memang kita ini sudah boleh bilang pabriknya. Iya. Setiap hari itu kita rentan. Dengan dosa ya, betul. Kita mau lewat pikiran, perkataan, tindakan, perbuatan. Tiap hari kan kita ini bergaul masih di dalam dunia. Iya, betul. Tanpa kita sadari mau lewat perkataan, tindakan, pikiran, kita bisa saja. Jangan kita berpikir dosa itu melakukan pembunuhan, Itu baru dosa. kejahatan, perselingkuhan. Kita pikir ini satu dosa, padahal lewat perkataan menyakiti orang lain, ya. Lewat tindakan-tindakan kita membuat kepahitan orang lain, itu kata dosa. Ya, dosa itu kan bahasa aslinya hamartia, meleset dari sasaran. Oke, kita tahan dulu itu. Ya. Oh, ini penting ini, Ternyata meleset dari dari sasaran. sasaran itu Apa benar. artinya kita akan bahas lagi bersama dengan teman-teman GMS Worship. Setelah pesan-pesan berikut ini, kami segera kembali dalam Kabar Sukacita. Seorang anak telah lahir, seorang putra diberikan, lambang pemerintahan ada di bahunya. Dia penebus dunia, sambutlah namanya. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, penyelamat kita, bertata selamanya, Sang Bapa yang kekal. Dia
Dialah Raja Damai, Allah Immanuel, Yesus Kristus Tuhan. Seorang anak telah lahir, seorang putra diberikan, lambang pemerintahan ada di bahunya. Dia penebus dunia, sambutlah namanya, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, penyelamat kita, bertahta selamanya, Sang Bapa yang kekal, Dialah Raja Damai, Allah Immanuel, Yesus Kristus Tuhan. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, penyelamat kita, bertahta selamanya, Sang Bapa yang kekal, Dialah Raja Damai, Allah Immanuel, Yesus Kristus Tuhan. Allah Immanuel, Yesus Kristus Tuhan. Allah Immanuel, Yesus Kristus. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Sukacita. Spesial menyambut Natal dengan tema Natal dan Harapan. Nah tadi Pak Pendeta kita sudah berbicara tentang dosa. Iya. Dosa itu sudah melewati meleset dari dari sasaran. sasaran itu sendiri. Hamartia tadi ya. Hamartia. Iya. Silakan Om. Ya, jadi kan Tuhan bilang di dalam Efesus 2:10 itu, kita ini buatan Allah ya, yang diciptakan di dalam Kristus Yesus. Dan Tuhan sudah persiapkan kita ini dalam satu pekerjaan yang baik. Nah, kalimat terakhir itu kan luar biasa. Dan Tuhan mau kita itu hidup di dalamnya. Artinya di dalam rencana daripada Tuhan itu. Nah, kita ini sudah ada rencana. Tuhan menciptakan kita ini bukan tidak ada maksud ya. Bukan Tuhan tidak ada kerjaan ciptakan kita. Tentunya Tuhan punya maksud lewat hidup kita. Ya, bagaimana kita bisa permuliakan Tuhan. Nah, Dia punya rencana di dalam hidup kita. Semua apa yang terjadi itu ada di dalam agendanya Tuhan. Ketika kita meleset daripada sasaran yang Tuhan mau itu yang dia katakan hamartia itu. Ya, dosa itu kan bukan cuma dosa perbuatan, pikiran, tindakan. Ya, kita itu menyakiti orang atau yang itu sudah dosa. Tuhan mau itu kan Dia punya rencana yang baik. Betul. Lewat hidup kita. Jangan meleset. Nah, Adam dan Hawa itu kan meleset dari sasaran Dia. Iya kan? Ya, biasa mereka bisa berkomunikasi dengan Tuhan di Taman Eden. Ya, penuh dengan kemuliaan daripada Tuhan. Tapi setelah mereka meleset dari sasaran itu, nah, kemuliaan Tuhan itu hilang dari manusia. Nah, itulah perlunya Sang Juru Selamat itu. Jadi Yesus ya sudah, bukan dia sekedarnya dia lahir, kan mati di kayu salib, bahkan dia bangkit ya untuk kita menebus dosa-dosa kita. Artinya memang Natal ini sebenarnya tidak lepas dari pengorbanan Tuhan Yesus juga sampai di kayu salib begitu ya. Agenda itu. Iya, kan Yohanes 3 ayat 16 kan, karena begitu besar kan kasih Allah, sehingga Dia berikan anaknya yang tunggal itu bagi kita. Ya, nah Yesus dalam Filipi 2 dia bilang begini,
Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu milik yang harus dia pertahankan. Dia harus turun ke dunia, menjelma menjadi manusia, kan seperti itu. Bahkan dia harus taat sampai mati di kayu salib. Sebenarnya dia adalah manusia sejati sekaligus Allah sejati. Ya. Waktu dia mau menghadapi apa yang menjadi kehendak Tuhan itu sampai 3 kali di Taman Getsemani kan dia takut. Iya toh? Tapi Tuhan bilang kalau boleh cawan ini lalu daripada. Tapi bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu. Sebagai manusia dia takut menghadapi itu, ya toh? Tapi kalau sebagai manusia sejati dia tidak bisa menebus dosa orang lain. Tapi sebagai Allah yang sejati juga, dia tidak akan mati. Tetapi kematian atau penebusan itu harus lewat kematian di atas kayu salib. Dan itu harus dia lewati. Seperti itu. Sehingga dia harus melewati kayu salib karena itu kehendak Bapaknya. Tugas yang Tuhan berikan pada mati di kayu salib menebus dosa umat manusia. Luar biasa Steve, dapat pengetahuan. Kita dapat pengetahuan input baru ini dari diskusi kita. Jadi selain itu juga pasti ada sukacita yang seperti Bapak katakan bahwa sukacita itu bukan hanya berasal dari apa yang kita pakai, apa yang kita miliki. Tetapi kadang-kadang manusia kita, banyak dari kita belajar bahwa sukacita itu apa yang kita miliki saja. Melihat dari lebih ke kualitas, lebih melihat ke kuantitasnya saja, tetapi tidak melihat dari kualitas sukacita itu sendiri, Pak Pendeta. Seperti apa yang dilakukan orang Majus itu kan, berjumpa dengan Tuhan, mereka bukan menerima, tapi mereka memberi. Sukacita itu bukan saja ketika kita menerima sesuatu itu wajar duniawi, tapi ketika kita bisa memberi jadi berkat bagi orang lain. Itu adalah satu sukacita. Nah, berbicara memberi ini bukan berbicara materi, bukan berbicara khusus materi itu salah satu. Kita memberikan semangat kepada orang, kita berikan motivasi, kita mendoakan orang, kita memberikan kekuatan kepada orang lain, membantu mereka, memberikan pertolongan baik lewat materi, memberkati orang. Nah itulah yang Tuhan mau. Sebenarnya itulah satu sukacita. Karena janji Tuhan engkau diberkati, tapi harus memberkati. Itu janji daripada Tuhan. Nah, luar biasa Stevie ya. Nah, tapi begini ya Om ya, kalau kita melihat juga saat orang itu berpikir saya kan lahir dari keluarga miskin gitu. Saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya nggak bisa bantu orang, terus saya bisa apa begitu. Nah ini mental-mental seperti ini apa yang harus diberikan sesuai firman Tuhan untuk memotivasi orang-orang jangan sampai kekurangan malah fokus di situ saja begitu. Kan miskin itu kan relatif, ada orang yang bilang ya miskin bagi orang lain mungkin tidak seperti itu kan relatif. Yesus Kristus juga lahir anak tukang kayu kok. Tidak punya apa-apa juga Pak Taman. Tidak punya apa-apa. Jadi kategori miskinnya apa kan seperti itu. Jadi kabar sukacita pagi hari ini biarlah kita yang mendengar pemirsa dimanapun berada jangan kita merasa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kapan kita bisa memberkati orang? Kok kita juga sendiri hidup susah? Itu bagaimana caranya? Bagaimana cara saya bisa berkati orang? Iya toh? Janji Tuhan kepada Abraham itu luar biasa. Dia bilang begini, Tuhan bilang, coba pergi, keluar dari Ur Kasdim, ke satu tempat yang aku akan tunjuk. Di sana engkau akan menjadi satu bangsa yang besar. Kemudian kedua, namamu masyhur. Ketiga, engkau akan diberkati. Nah ini fasilitas-fasilitas yang Tuhan akan berikan. Jadi berbicara itu nama baik. Nama baik, di sana engkau akan jadi orang yang besar, dihormati. Itu kan cuma fasilitasnya yang Tuhan berikan. Engkau akan diberkati. Tapi tujuan Tuhan, engkau akan memberkati. Kan seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar nanti ada berkat baru saya bisa berkati orang. Tidak seperti itu. Kita Tuhan kasih
kesehatan, Amin. Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih masih bisa kemampuan, hikmat daripada Tuhan. Kita bisa bagikan kepada orang lain. Ya. Itu kan bukan berarti kita miskin, malah kita kaya. Tuhan bilang kita kaya di dalam berbagai hal. Amin. Nah, saya mungkin setiap manusia pasti punya apa ya, cita-cita. Ya. Iya. Karena Ada- harapan ini kan ada identik impian-impian, identik ya, dengan kalau- impian, identik dengan masa depan. Nah, masa depan orang Kristen itu sebenarnya apakah memang kita akan menanti kedatangan Tuhan saja atau memang kita harus mengisinya seperti apa sih? Iya, mengisi Gitu ya. dalam mengejar impian-impian dan Karena harapan itu. bicara masa depan terus Iya, gitu kan. betul. Iya, Tuhan bilang itu kan masa depan itu kan pasti ada. Iya. Pengharapan kita itu jangan sampai hilang. ya. Jadi yang tidak boleh hilang dari kita itu adalah harapan. Pengharapan. Tuhan bilang itu kan pengharapan itu kan seperti sauh. Kapal itu bisa tenggelam, bisa ini kalau tidak ada sauhnya, jangkarnya, ya. Nah, hidup kita juga kalau tidak punya pengharapan sudah mati itu, gitu ya. Sama dengan mati. Iya, sama dengan mati. Oleh sebab itu Natal itu adalah membawa harapan bagi Momentum kita. itu, ya. Momentum Natal itu memberi harapan bagi kita. Kita bisa hilang segalanya, Ya. asal jangan hilang harapan. Amin. Seperti itu. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah takut gagal. Jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Ya, yang harus kita tidak bisa, jangan menyerah. Ya, karena Tuhan bukan saja pembuat mujizat, Amin. Dia pemberi harapan. Amin. Di dalam. Tapi biasanya kita ini susah nih Pak Pendeta untuk Iya. keluar dari zona yang nyaman, takut untuk mencoba dan mencari harapan itu. Kadang-kadang kita sudah hilang, kita terpuruk dan semakin jauh. Iya. Itu yang membuat kita kadang-kadang Oh, merasa, nyaman di zona itu iya, saja ya. zona dan akhirnya sudah sini saja, harapannya segitu saja, tak usah lagi mau lebih maju lagi. Ya, setiap orang kan punya impian. Setiap orang punya hope. Setiap orang punya cita-cita. Iya. Iya kan? Semuanya itu pasti kita butuh Tuhan. Ya, dengan kekuatan kita pasti kita tidak bisa. Ya, toh? Tuhan bilang berdoa dan bekerja. Ya. Ya, toh? Ya, kita harus kerja dong. Iya. Ya, kita kalau harus berusaha. Ya, jangan pernah kita ada hilang pengharapan di dalam hidup ini. Kita tetap harus kerja. Janji Tuhan kok. Ya, toh? Dia akan memberikan kita masa depan. Ya, toh? Dikatakan Tuhan tidak memberikan malapetaka, kecelakaan, tapi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Kan itu janji Tuhan. Ya. Yang kita paling bahagia adalah kita punya Tuhan. Amin. Iya. Itu aja. Itu cukup. Saya secara pribadi merupakan pengalaman. Saya bukan saja berada kepada titik nol. Saya pernah berada di bawah dari titik nol. Minus berarti. Om. Minus. Dan di dalam titik terendah itulah kita menemukan Tuhan. Amin. Seringkali Tuhan proses kita lewat hal-hal seperti itu, untuk itu kita bisa naik. Ya. Ya, bola, saudara, kalau cuma dilempar begini, melentingnya tidak kuat. Tidak tinggi. Ya. Ya. Tapi kalau kita semakin dibanting, semakin dia tinggi kan. Amin, amin, amin. Harus hidup kita ambil ya contoh seperti itu. Iya. Ya. Daud bilang begini, ya, di dalam Mazmur Fatsal yang ke-23. Ia membimbing aku ke jalan yang benar. Baru pertanyaan saya, jalan benar dari Tuhan itu yang bagaimana? Iya, iya betul. Kan seperti itu. Saya baca ayat sebelumnya. Dia katakan, ia menuntun aku ke air yang tenang. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ini berkat-berkat luar biasa. Iya. Ya. Tapi setelah itu dia bilang begini, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Artinya jalan yang benar dari Tuhan itu seringkali kita dibawa kepada air yang tenang. Seringkali kita dibaringkan di padang rumput, zona-zona nyaman dalam hidup. Tapi seringkali Tuhan bawa kita ke lembah kekelaman dalam hidup ini. Tapi yang harus diingat, dikatakan di situ, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman.
Artinya, lembah kekelaman itu cuma kita lewat, Amin, amin. bukan kita tinggal. Ya, Ya toh? Firman Tuhan tidak bilang sekalipun aku tinggal di dalam lembah kekelaman, kan tidak. Sekalipun aku berjalan, ya. lembah kekelaman apapun kita harus tetap melangkah. Amin. Tidak peduli sekelam apa lembah itu, yang penting dengan siapa kita berjalan Amin. ketika dalam lembah kekelaman. Oke? Iya, luar biasa. Nah, itu lagi ya Om. Jadi jangan berpikir kalau lagi dalam masalah itu, wah ini kutukan buat saya ini. Oh, atau saya lagi bikin dosa apa gini. Iya, Apakah iya, seperti iya. itu? Iya. Yang benar seperti apa Om? Ya Pemikiran banyak seperti orang begitu. Itu kan iblis itu kan mendakwa. Kata firman Tuhan. Iblis itu kerjanya kan mendakwa, menuduh. Iya. Kamu orang tidak layak. Kamu tidak mungkin berhasil. Kamu tidak mungkin sukses. Kan itu kan suara-suara dari iblis. Yang seringkali kita terprovokasi dengan itu. Ya, oleh sebab itu kita harus keluar dari hal seperti itu. Enggak, aku harus berhasil. Amin. Aku harus sukses. Aku kan anak Tuhan. Iya. Ya kan? Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti Amin. jaga. Melangkah 2025 aja Iya. ini para ahli-ahli ekonomi sudah memprediksi ekonomi global dunia ini akan semakin sulit. Ya. Nah, kalau kita terprovokasi dengan hal-hal ini membuat kita jadi takut, khawatir. Iya. Ya, ini kan provokasinya iblis. Ya, kita anak-anak Tuhan kok. 2024 juga pada waktu kita memasuki seperti itu. Iya. Para ahli ekonomi bilang tahun sulit. Tapi kita sekarang sudah di penghujung 2024. Iya. Dan Ada yang baik-baik makan saja. batu, kan tidak ada. Kan? Tuhan jaga, Tuhan pelihara, ya kan? Amin. Walaupun ada melewati lembah kelam itu, tapi yang Tuhan mau kita tetap kuat. Gak ada tongkatmu itulah yang menghibur, yang memberikan kita kekuatan. Amin. Jadi tidak usah takut. Ya, seringkali kamu tidak layak, kamu tidak mungkin berhasil, kamu tidak mungkin. Ya. Thomas Alva Edison berapa kali dia gagal? Melakukan percobaan. Iya. Tapi tidak pernah berhenti untuk mencoba. Ya. Nah, kita apalagi anak-anak Tuhan. Amin, amin. Ya, kita harus jangan pernah menyerah. Amin. Ya. Oke, kita harus break lagi. Iya, Sofi. ini benar. Nanti setelah ini teman-teman dari GMS Worship mungkin juga ada yang ingin ditanyakan atau di-sharingkan. Ya. Mumpung masih bersama dengan Om Theo di Pemuji- ruang tamu pemuji. kita begitu. Pemuji-pemuji yang luar biasa. Luar biasa. luar Iya. biasa. Kita akan kembali dalam kabar sukacita. Tetaplah bersama kami. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul held its world. A thrill of hope, the weary world rejoices, for youngers break, and you and glory's pour. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine.
when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night. Oh, night divine. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kabar Sukacita. Nah, ini Pak Budi dan Pak Pendeta, Iya. ini kita mau beri kesempatan kepada GMS Worship ini untuk Iya. bisa sharing atau mau bertanya-tanya kepada narasumber kita juga, dipersilakan. Silakan. Bapak Mike lagi atau Ibu Preti atau Ibu Deko atau Ibu Atau Santi. Satu. Luar biasa semuanya ini. Iya. Pasti ada yang ingin di-sharing atau Sharing. ditanyakan. Oh, silakan Bu Deko. Ayo. Terima kasih untuk Iya. kesempatannya. Pendeta, Bapak Iya. Pendeta Theo sangat-sangat menginspirasi untuk yang tadi 2025 kata orang-orang, para ekonom, para ahli-ahli Ekonomi. dunia berkata ini dan itu. Itu juga secara saya juga ini ada usaha kecil-kecilan. Pengusaha. Tahun-tahun kemarin yang COVID juga seperti itu. Jadi lebih ingin menyatakan lagi kesaksian tentang betapa baik Tuhan itu. Di penghujung tahun 2024 ini memang semua manusia di dunia tidak ada yang tidak ada pergumulan. Pasti ada. Yang menentukan di akhir itu hanyalah apakah kita tetap mau setia atau kita mau mengikuti, mau serupa dengan dunia. Beberapa orang mungkin memutuskan untuk mengakhiri kehidupan. Iya. Dan itu sangat disayangkan. Jadi yang ingin saya sharingkan adalah karena kita sudah merasakan kasih Tuhan dan juga Tuhan minta untuk kita memuridkan, walaupun mungkin secara manusia kita yang memuridkan jiwa-jiwa ini kan butuh proses kan, jadi butuh juga penyertaan Tuhan. Setidaknya juga jadi sukacita, jangan jadi masalah buat orang begitu. Jadi betul Bapak Pendeta Theo tadi bilang itu sungguh-sungguh menguatkan tentang walaupun 2025 ini kata orang perekonomian akan lebih buruk dan lain-lain, tapi saya terlalu percaya Allah yang sudah menyertai saya dan keluarga di beberapa tahun yang kata orang itu bikin kita semua terpuruk, tapi saya percaya bahwa Allah yang sama juga yang akan menyertai tahun 2025 itu tidak bisa digantikan dengan harta, perak dan emas kalau di Alkitab ya. Tapi saya mau sharing saja betapa Tuhan itu baik. Percaya saja, jangan sampai kita mengikuti menjadi serupa dengan dunia, karena kata Tuhan kita bukan dari dunia. Oleh karena itu jangan sampai kita serupa dengan dunia. Dan sharing juga kepada anak-anak muda, terlebih mungkin media sosial sekarang kan sudah lebih anak-anak juga kan sekarang banyak yang sudah scroll TikTok. Di situ kan ada ya kalau kata dunia ini kayak LGBT dan lain-lain. Nah itu 2025 mungkin bukan hanya di dalam perekonomian saja, tapi lebih memperhatikan lagi anak-anak kita, apa yang mereka lihat begitu. Jadi iblis itu coba taruh pemikiran-pemikiran itu lewat media sosial. Oh dia bawa foto di mobil bagus, oh aku juga pengen terlihat eksis, ingin divalidasi begitu. Jadi ada hal-hal yang lebih dekat yang tanpa kita sadari yang setiap hari itu harusnya kita perhatikan, mulai dari tontonan anak, pergaulan anak. Karena kalau misalnya perekonomian global itu adalah tanggung jawab bersama secara keluarga, suami istri, mungkin usaha pekerjaan ya, tapi ada yang lebih penting yaitu dari keluarga, karena Yesus dari keluarga juga, dia berasal dari keluarga dan family first. Jadi untuk sharing saya yaitu mari bersama-sama mulai dari keluarga dulu, kita perhatikan dulu generasi-generasi kita ini supaya mereka bukan generasi yang rapuh, tetapi mereka punya
punya Tuhan, mereka punya pengharapan. Walaupun mereka berjalan dalam lembah kekelaman, tapi mereka tidak takut bahaya. Amin. Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Oke. Itu memang kalau misalnya tidak diperhatikan ayat-ayat itu sebenarnya cuma ayat sepele. Tapi kalau ketika kita berada di dalam proses kekelaman itu luar biasa. Justru di dalam kelemahan itu Tuhan bekerja. Amin. Ketika kita lemah, kalau di dalam ada banyak uang, kita lagi sehat, tidak mungkin, percayalah. Tapi ketika kita lemah, mau minta tolong sama siapa lagi? Hanya satu-satunya, hanya Tuhan. Dan Tuhan paling paham, paling mengerti sebatas mana anaknya itu bisa bertahan. Dan yang terakhir yang saya mau kesaksian di ujung tahun ini, begitu banyak kebaikan Tuhan, ada banyak hal luar biasa yang terjadi tahun ini. Hati yang terluka, ya biasalah, semua orang pasti merasakan hati yang terluka, ingin menyerah, rasanya ingin menyerah, tidak bikin apa lagi melayani Tuhan, begitu. Sampai ini kesaksian pribadi saya, mohon maaf, ketika saya menyanyi, ketika saya bernyanyi dengan teman-teman di hari Minggu di gereja, itu suara itu jelas, sangat-sangat jelas, berkata, mana Tuhanmu mana? Kamu punya kondisi masih seperti ini, kamu masih mau setia sama kamu punya Tuhan mana? Kamu tidak bisa lihat apa bisa Tuhan kamu lakukan, kamu masalah. Kamu dalam masa kekelaman itu terus, sampai saat itu saya sempat memutuskan, iya ya, kok saya ini terlalu apa yang saya cari ini. Tapi ketika ada satu titik, suami saya ingatkan saya untuk, mungkin kamu sudah terlalu memperbesar-besarkan masalah. Coba kamu fokus kepada coba baca Alkitab, coba ambil saat teduh. Di situ sepele sih kalau orang-orang bilang, coba baca Alkitab, coba sepele, sangat-sangat sepele. Tapi ketika roh kita mau taklukkan kedagingan itu dan mau untuk membaca ayat demi ayat, Kejadian Baru, apa ini? Tidak mengerti. Tapi Roh Kudus memberi pemahaman baru dan pembaharuan hati. Baik. Oleh karena itu percaya saja, mohon maaf. Luar biasa. Luar biasa. Jadi percaya saja. Amin. Ketika kita setia, Tuhan yang akan memulihkan segala kondisi yang ada. Oke, luar biasa ini. Cukup cukup menggambarkan bahwa ternyata ya Bu Deko juga sudah memberi harapan kepada orang lain ya di Natal ini, bahwa ya semuanya akan pasti terlewati. Dalam Mazmur mengatakan berjalan, kita akan melewatinya, bukan tinggal, begitu ya Om Theo? Siap. Iya, jadi saya bersyukur berarti apa yang sudah disampaikan tadi ya ternyata memang bisa ditambahkan. Ya itulah. Ya, Natal itu membawa harapan bagi kita. Tadi kuncinya bagi saya itu adalah trust, percaya tadi itu, ya kan? Ya, percaya itu ada belief, ada trust. Ya, belief itu dasarnya kalau kita sudah lihat. Ya, kata Thomas, sebelum aku cucukkan tanganku ke lubang bekas paku, baru aku percaya. Tuhan bilang berbahagialah ya karena kamu sudah lihat, tapi berbahagialah kalau kamu percaya walaupun tidak melihat. Nah, ada yang namanya trust. Nah, ini yang kita seringkali belum sampai kepada tahap trust itu adalah mempercayai. Ya, kita pasti Tuhan akan menuntun tahun 2025. Saya percaya. Jadi pertanyaannya, apakah taat ketika Tuhan tuntun kemanapun Tuhan bawa? Itu kan yang jadi pertanyaan. Ya toh, saya percaya dia menuntun. Tapi apakah saya trust kemanapun dia bawa? Tetap saya percaya sama dia. Nah itu mempercayai itulah yang harus kita sampai kepada level seperti itu. Bukan hanya belief, tapi kita harus trust kepada Tuhan. Ya, jadi bagi saya pertama yang kita perlu itu percaya, trust, ikuti saja kemana Tuhan pimpin. Kemudian yang kita butuh adalah taat. Ya, taat itu T-A-A-T, baca dari depan, dari muka sama, dari belakang sama. Taat, itu yang Tuhan mau. Ya, dan hidup ini harus bersyukur. Itu aja. Kata bersyukur itu
Yang singkatnya dibilang begitu, menikmati yang tidak nikmat dengan senikmat-nikmatnya. Menikmati yang tidak nikmat dengan Dengan senikmat-nikmatnya. senikmat-nikmatnya, itu bersyukur. Iya. Macet, aduh, kita mengomel apa? Dinikmati aja dengan senikmat-nikmat. Asik ini ya, macet. Gitu. Bersyukur seperti itu. Menikmati yang tidak nikmat dengan senikmat. Senikmat-nikmatnya. Wah, luar Kata biasa kunci ini. baru ya. Quotes hari ini tuh. Dengan senikmat-nikmatnya. Ya, meskipun tidak nikmat tapi nikmat. Dinikmati. Iya. Mungkin ini terasa ya? Iya, kita udah di sudah akhir. di akhir. diskusi kita ya, diskusi firman perundungan Tuhan. firman Tuhan kita. Nah, Pak Pendeta mungkin ada pesan-pesan buat pemirsa Iya. terkait tema kita Natal dan Harapan. Garis besar yang bisa disampaikan kembali, silakan. Terima kasih. Jadi Natal ini, jadi momennya bukan sekedar kita seremonial, ya, aksesoris, bukan itu yang esensi. Iya. Ya, itu bagus kita rayakan Natal, pakai baju bagus, ada siap kue ya, seperti ada hiasan Natal, Dekorasi itu Natal. benar. Artinya kita sambut kelahiran Tuhan itu dengan sukacita. Esensinya adalah berjumpalah dengan pribadi Yesus. Dia adalah sumber pengharapan di dalam hidup kita. Dia janji kok, dia akan membuat sungai di padang belantara. Luar biasa. Bayangkan, 2025, padang belantara. Tapi Tuhan janji, dia bisa buat sungai di padang belantara. Amin. Bagian kita, trust, percaya, beriman kepada dia, taat, dan hidup bersyukur. Amin. Luar biasa firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua dan juga ini bisa memberkati pada pemirsa yang sedang menyaksikan kali ini. Kita doa lagi untuk bagaimana menunggukan firman Tuhan yang kita sudah terima saat ini. Silakan, Om Teo. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Buat hari ini kami percaya Tuhan sudah melawat setiap kami. Amin. Apa yang sudah kami sampaikan Tuhan, kiranya itu bisa menjadi berkat, menjadi kekuatan bahwa kelahiran Tuhan memberikan harapan bagi kami. Bangsa-bangsa yang ada dalam kegelapan telah melihat terang yang ajaib itu. Engkau adalah juru selamat bagi dunia dan kami akan hidup di dalam pengharapan. Berkati semua pemirsa, penonton, khususnya program Kabar Sukacita ini. Tuhan Engkau memberkati semua kru, memberkati semua kami yang hadir. Para pemuji-pemuji Tuhan yang luar biasa, juga Stevi dan Budi yang sudah memandu kami pada hari ini. Kami semua sudah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Pendeta Iya, Theo Moses luar dan biasa. GMS Worship. Terima Iya, kasih banyak. terima kasih banyak Kiranya terus berkarya lewat pelayanan dan Semakin keluarga. setia melayani ya. Benar sekali Kak Budi. Baik, demikian perjumpaan kita dalam Kabar Sukacita kali ini. Natal dan harapan tentunya. Natal bisa memberi harapan bagi kita semua untuk menghadapi tahun yang akan datang. Terima kasih. Sekali lagi kita akan berjumpa dalam Kabar Sukacita berikutnya. Dan terakhir kami ingin mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2025. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you